Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi di pertemuan kedua untuk jaringan keamanan jaringan atau network security ya. Di bagian kedua ini kita akan membahas untuk ancaman, kerentanan, dan serangan ya. Di sini bisa kita lihat untuk kata kuncinya threats, vulnerabilities, dan attacks ya. Nah, selanjutnya untuk pendahuluan, di sini saya ada ambil ya untuk data McAfee Labs ya. Jadi menurut McAfee Labs ini data statistik yang paling sering dan berada di urutan teratas ya untuk top network attacks itu ada denial of service sampai dengan backdoor ya. Ini untuk McAfee Labs. Jadi kita bisa lihat untuk annually ataupun monthly ya untuk beberapa data laporan untuk top network attack ini ya bisa kita lihat di misalnya di sini saya download juga ada untuk Fortinet ya untuk annual report 2023-nya kita bisa lihat di Cisco, di Palo Alto dan lain-lain ya ataupun secara real time di internet kita bisa lihat untuk annual report ya tahun-tahun sebelumnya ya. Nah di sini saya ambil untuk McAfee Labs ini ya. Jadi top network attacks-nya posisi teratas itu ada denial of service ya. Begitu juga nanti di turunannya ya untuk denial of service ini yaitu distributed denial of service atau DDoS itu. Nah, untuk objektif pembelajaran kita, sini kita akan membahas untuk dari ancaman ya, serangan dan kerentanan untuk kita perlu ketahui ya. Kemudian kita diskusikan untuk network security concern ya. Ini nanti kita fokuskan ke perusahaan untuk concern-nya. Kemudian kita diskusikan untuk reason behind network security concern. Ini nanti turunan dari untuk concern dari network security yang akan kita bahas. Kemudian di sini nanti untuk kelangsungan dari sebuah perusahaan ketika adanya breach ya di network security itu, di sebuah network infrastruktur ya. Sampai nanti kita bahas understanding the different ya, categories of network threat ya. Ini perbedaan dari kategori ya untuk network threat. Kemudian di sini untuk perbedaan untuk kerentanannya, kemudian di sini untuk network attack-nya ya, kemudian di sini macam-macam dari network attack itu. Nah di sini kita lanjut lagi. Di sini ada esensial ya, terminologis untuk terminologi penting yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu ada threat, ada vulnerability, kemudian ada attack ya. Nah di sini untuk pembahasan threat ya, sebelumnya juga kita bahas. Contohnya ancaman ini bisa dari teknologi ataupun tidak dari teknologi ya, dari tidak teknologi itu contohnya bencana alam ya. Jadi ini kalau kita padukan nanti antara threat, vulnerability, dan attack ini. Nah ini kita contohkan ya, contohnya dari threat ini serangan cyber gitu ya, atau cyber attack, kemudian ini bencana alam, kemudian bisa juga untuk human error ya atau kesalahan manusia. Ini biasanya misconfiguration ataupun lain-lainnya. Kemudian untuk kerentanan ini ya, ini biasanya perangkat lunak yang belum di-patch ya, atau software yang belum di-patch ya, di-patch. Nah kemudian untuk serangan attack ini ya, ini bisa serangan itu ada malware ya, contoh serangan itu. Kemudian ada DDoS atau DOS ya. Kemudian ada yang lain-lain ya, ada brute force ya. Ini untuk kata sandi atau user password ya untuk serangan brute force ini. Nah ini kalau kita padukan antara threat, vulnerability, dan attack ini, contohnya misalnya di sini ancaman ke sebuah sistem perbankan gitu ya. Jadi kalau di sistem perbankan itu contohnya ada
data karyawan, data nasabah, dan lain-lainnya, ataupun infrastruktur jaringan yang ada di perusahaan tersebut, di perusahaan perbankan ini. Nah, kerentanan itu contohnya di sistem itu ya, kalau kita padukan dari ini tadi, ada sebuah sistem software yang ada di perbankan itu yang belum di-patch misalnya ya, sehingga mudah dilakukan attack itu ya. Serangan itu contohnya bisa jadi untuk serangan itu berupa phishing gitu ya. Itu untuk esensial terminologis, hal penting yang perlu kita ketahui ya. Seperti di bahasan selanjutnya sebelumnya juga kita bahas mengenai 3 hal penting ini di security ya. Ada threat, ada vulnerability, dan ada attack kalau di bagian 2 ini. Nah, kemudian untuk network security concern, di sini ada akan kita bahas ya. Ada network security is one of the primary concern for organization worldwide ya. Nah, untuk pembahasannya, jadi sebuah keamanan jaringan itu merupakan salah satu kekhawatiran tentu ya bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan yang ada di seluruh dunia, atau primary concern-nya ya, karena mereka menyadari pentingnya ya melindungi data ya, sistem infrastruktur yang berpotensi merugikan gitu ya. Kenapa ada network security concern itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ada potential threats to network security are evolving every day ya. Nah, ini bicaranya bagaimana ancaman potensial itu terhadap keamanan jaringan terus berkembang setiap hari ya. Penyerang terus mencari cara baru misalnya ya untuk menembus pertahanan keamanan. Mereka memanfaatkan kerentanan atau vulnerability ya dari sebuah sistem ataupun infrastruktur jaringan. Nah, kemudian yang ketiga, network security attack are becoming technically more sophisticated, better organized, and harder to detect ya. Nah, ini bicaranya serangan keamanan jaringan menjadi semakin canggih secara teknis ya. Nah, ini yang canggih itu malah serangan jaringannya ya, lebih terorganisir, lebih baik, lebih sulit dideteksi ya. Penyerang biasanya menggunakan teknologi mutakhir atau teknologi yang bagus ya, yang baik, dengan menggunakan mungkin perkembangan teknologi, metode ya, kemudian strategi yang kompleks untuk menghindari mereka terdeteksi ya dari sebuah sistem ketika mereka mensusupi sebuah sistem ataupun infrastruktur. Kemudian yang terakhir itu ada organization are failing to defend themselves against rapidly increasing network attack due to the lack of network security skill. Nah, ini bicaranya bagaimana nanti ya organisasi itu fail ya, gagal. Sebuah organisasi atau perusahaan itu gagal ya mempertahankan sistem atau infrastruktur mereka ya dari serangan jaringan yang meningkat secara cepat ya sampai saat ini. Biasanya karena kurang keterampilan ya, tidak efisiennya dalam pemanfaatan sumber daya manusianya gitu ya. Banyaknya kesulitan biasanya mengimplementasikan dari infrastruktur jaringan itu ya. Nah, ini 4 potensi yang paling mendasar untuk network security concern itu ya. Dari primary concern-nya ada potential threat, ada technically more sophisticated ya, ada failing dan skill. Di sini kegagalan sehingga dibutuhkan sebuah skill itu ya untuk network security concern itu. Nah, di sini kenapa network security itu muncul ya? Adanya sebuah network security itu. Kenapa kita bahas, kita harus ketahui ya. Kenapa dia muncul gitu ya. Mengapa masalah keamanan jaringan itu muncul. Jadi, why network security concern arise ya. Nah, yang pertama itu kenapa ya? Yang pertama itu kesalahan konfigurasi perangkat keras ataupun perangkat lunak atau hardware or software misconfiguration. Nah, ini biasanya suatu hardware ataupun software itu ya yang tidak aman di jaringan. Jadi misalnya ketika salah satu penggunaan protokol itu tidak terenkripsi ya. Jadi ketika ada router, ketika ada kita secara virtual ya, secara tidak direct ya, kita mengakses menggunakan ini router gitu ya. Ini IP address-nya ya. Terlebih IP address itu public, kemudian ini kita ya pengguna atau user mengakses ke router ini ya.
Ini tidak ada enkripsi, contohnya kita tidak menggunakan enkripsi itu untuk protokol salah satunya telnet ya. Sorry, protokol telnet ya. Yang ada enkripsinya itu salah satunya ya SSH gitu ya. Secure Socket, sorry, lupa saya singkatan ini. Tapi yang tidak ada encrypt itu di protokol untuk akses router ataupun perangkat sejenis ya, itu adalah si telnet ini ya. Nah, itu salah satunya kesalahan konfigurasi perangkat keras ataupun perangkat lunak. Jadi di sini yang dimaksud kesalahan itu salah satunya ya yang tidak terenkripsi gitu ya, sehingga menyebabkan intrusi kepada jaringan tersebut ya. Dengan adanya intrusi itu mengakibatkan kebocoran informasi gitu ya, sehingga terjadi kesalahan untuk perangkat keras ataupun perangkat lunak itu yang mempermudah si penyerang ya untuk mengakses sebuah hardware ataupun software ataupun perangkat keras ataupun perangkat lunak ya. Nah, kemudian kenapa network seperti itu menjadi kekhawatiran yang muncul ya, concern arise ini. Yang kedua itu desain jaringan tidak aman ataupun buruk. Di sini maksudnya itu biasanya kita harus lebih detail kekompleksan dari sebuah infrastruktur jaringan yang kita desain dan implementasikan itu ya. Paling tidak terdiri dari ada firewall gitu ya untuk di depan gateway ataupun di belakang router gateway-nya, kemudian ada IDS gitu ya. Nah, kemudian kita kalau antar cabang itu kita bisa manfaatkan untuk MPLS VPN ataupun VPN sendiri ya, kalau kita tidak menggunakan mungkin provider. Nah, ini poin kedua ya, atau insecure or pure design of the network ya. Nah, kemudian yang ketiga kelemahan network yang melekat. Nah, yang dimaksud melekat di sini yang bawaan gitu ya. Contohnya misalnya di sebuah perusahaan itu ada perangkat keras, ada aplikasi ya, ada web browser yang rentan terhadap serangan misalnya denial of service. Nah, kelemahan teknologi yang melekat ini contohnya yang paling sering kita temukan di laman browser itu HTTP ya, karena ini belum ada enkripsinya. Yang punya enkripsi itu salah satunya HTTPS ya. S-nya ini ada SSL-nya ya, Secure Socket Layer-nya. Nah, itu yang disebut kelemahan teknologi yang melekat atau bawaan gitu ya. Jadi ini tidak di-upgrade ya dari HTTP ke HTTPS. Itu salah satunya. Nah, ini juga berkaitan dengan misalnya autentikasi, ada database gitu ya, yang tidak ada enkripsi, kemudian protokol keamanannya, protokol TCP/IP ya. Contohnya protokol TCP/IP ya ini tadi ya HTTP gitu ya. Kemudian kriptografi, firmware-nya ya. Kemudian perangkat keras ya. Jadi kalau idealnya itu perangkat keras itu contohnya ya perangkat keras itu ada router, ada access point, ada switch gitu ya. Nah, ini kita gunakan hak akses ya, atau hak akses berdasarkan privilege ya, untuk masing-masing perangkat hardware ini. Nah, disebabkan juga kecerobohan pengguna akhir atau user. Ini tentu pengguna kita gitu ya, kecerobohan ini. Ini sama ya, kecerobohan yang dilakukan oleh ini tentu pengguna user kita ya. Biasa itu ya kecerobohan ini careless approach ini kecerobohan pengguna akhir atau end user ini maksudnya ini nih ya, pengguna yang mempengaruhi keamanan jaringan. Contohnya perilaku manusia yang mungkin cenderung pada contohnya apa ini yang lebih spesifik ya. Artinya nih seorang pengguna ya yang mungkin mempunyai akses ataupun contohnya ini karyawan gitu ya, kecerobohan karyawan
yang bisa berdampak besar pada keamanan jaringan, ya. Mungkin kesalahan konfigurasi, ya, men-share user password yang tidak seharusnya gitu ya. Nah, yang kelima ini sebenarnya intentional act from end user. Nah, ini tindakan pengguna yang disengaja ya, yang ada tambahan ini yang disengaja. Ini kecerobohan pengguna akhir ya, yang mempengaruhi jaringan. Ini berdasarkan poin ini ya, poin 4 dan 5 ini tadi. Ini yang disengaja. Contohnya ya, jika ada, biasanya ini ada unsur-unsur gitu ya, unsur tidak suka, unsur balas dendam gitu ya. Contohnya, jadi ketika ada seorang mantan karyawan gitu ya, ataupun yang sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, dia memberitahu, membocorkan rahasia untuk misalnya user password dan lain-lain gitu ya. Makanya baiknya memang ada mitigasinya ya, ketika ada karyawan resign itu segala akses berupa yang kritikal, yang confidentiality atau kerahasiaannya yang harus dijaga, itu kita rubah gitu ya, kita update. Selanjutnya tipe dari network security, dari ancamannya ya, ini berdasarkan ancamannya. Nah, pada dasarnya ancaman itu hanya ada dua ya, ada internal, ada eksternal. Tapi di sini saya tambah untuk unstructured threats dan structured threats. Nah, untuk internal dan eksternal ini ya, biasanya ini ada sampai 80% ya, internal threats ini. Ini kejahatan biasanya ataupun ancaman dari dalam ya. Biasanya orang-orang dalam ini dilancarkan biasanya di suatu perusahaan ya. Untuk alasannya bisa bermacam-macam ya. Di sebuah perusahaan itu ada mungkin frustasi, ada kurang sopan, rasa hormat, kurangnya kesadaran akan keamanan gitu ya. Nah, kemudian eksternal ini serangan eksternal ini dilancarkan dengan eksploitasi ya, terhadap kerentanan suatu sistem ataupun perangkat router, perangkat server ya yang ada pada jaringan. Biasanya juga penyerang itu ketika rentan, dia mengecek gitu ya, suatu sistem itu ada router, ada server yang mungkin diketahuinya sangat rentan gitu ya, sehingga dia ingin coba-coba untuk melakukan eksploitasi gitu ya. Itu salah satunya. Nah, kemudian unstructured threats ini ya, kalau bicara unstructured threat ini ancaman yang tidak unstruktur yang tidak terkoordinasi ya, tidak memiliki tujuan. Ini seringnya dilakukan individu atau kelompok yang tidak memiliki rencana terstruktur ya. Untuk unstructured threats ini ancaman yang tidak terstruktur ini. Penyerang yang secara acak mencoba memindai biasanya jaringan ya, untuk menemukan kerentanan ya. Ya, contohnya dia menggunakan brute force gitu ya untuk mencari kata sandi. Biasanya seorang individu atau kelompok itu mencoba-coba kepada sebuah, apakah itu untuk sandi email ya, perangkat router ya, perangkat server ya. Ini terutama yang terkoneksi dengan internet ya. Ini banyak bisa kita search di internet. Kita bisa coba-coba untuk melakukan eksploitasi ya, untuk perangkat-perangkat ini. Ini aplikasi emailnya, routernya, server ya. Itu yang bahaya kalau kita tidak ada firewall ataupun ini ya, untuk misalnya IDS ataupun IPS. Kemudian ada struktur threats. Nah, ini tentu ancaman yang terstruktur. Contohnya ini dilakukan oleh peretas ya. Biasanya ini yang profesional ya, pada sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, mereka biasanya sudah mempunyai keahlian ya untuk struktur threats ini. Nah, di sini ya untuk struktur dan struktur itu saya contohkan di topologi ini. Kalau dari internal itu seperti ini ya. Ini di sini ada internal network ya. Ada perangkat farm server misalnya, ada workstation ya. Kemudian pada sebuah ini ya, host ya. Kemudian ini struktur threads ya. Seperti ini. Nah, kalau eksternal itu dari luar ya, dari global internet.
biasanya dari global internet. Kemudian ini yang struktur threats ya. Jadi seperti ini topological dari jenis ancaman, baik secara internal, eksternal, struktur, dan struktur ya. Nah, di sini selanjutnya kita bahas bagaimana bridge effect itu untuk kelanjutan atau kelangsungan dari sebuah bisnis ya. Jadi dari sini berkaitan dengan pelanggaran keamanan ya, pelanggaran keamanan. Nah, bagaimana sebuah bisnis itu untuk melangsungkan bisnisnya ya dari sebuah bridge ini ya. Nah, yang pertama itu gangguan bisnis ya. Kemudian kehilangan produktivitas ya dengan adanya bridge ini ya. Ini poin-poinnya ya. Ini 1, ini 2, ini ada ya, nomornya sudah dibuat. Nah, jadi bagaimana dengan adanya pelanggaran itu yang mempengaruhi proses kelangsungan sebuah bisnis di perusahaan ya. Ya tentu yang pertama itu adanya gangguan bisnis ya. Nah, gangguan bisnis ini ya gangguan operasional, contohnya ya downtime ya, dengan adanya bridge ini tadi ya, atau pelanggaran itu ya contohnya ada peretasan, eksploitasi, dan lain-lain ya. Sehingga menyebabkan ini ya, ketika server itu downtime, pengguna karyawan tidak bisa mengakses ya, sehingga nanti ada kehilangan produktivitas. Nah, di sini contohnya untuk kehilangan produktivitas ini ketika adanya serangan nantinya ya, serangan DDoS gitu ya, yang menyebabkan server tadi downtime, sehingga karyawan itu tidak bisa mengakses ya untuk aplikasi yang ada di server tersebut. Kemudian ada pencurian informasi ya. Jadi di sini maksudnya itu pelanggaran keamanan yang menghasilkan pencurian atau penggunaan tidak sah dari informasi rahasia atau penting ya. Contohnya peretasan di sebuah database ya, yang mengakibatkan pencurian informasi pelanggan ya, finansial, dan lain-lain ya. Kemudian tanggung jawab hukum ya. Nah, di sini untuk legal liability ini ya. Ini contohnya jika perusahaan tidak memenuhi privasi seperti denda ya, ataupun contohnya ada di Indonesia itu ada OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan itu, yang mengenakan denda ketika tidak menerapkan mungkin suatu bisnis di perusahaan itu sesuai dengan standar ISO dari security, contohnya seperti itu ya. Kemudian kerusakan pada reputasi dan kepercayaan konsumen. Nah, di sini ya tidak reliable-nya aplikasi, server, dan mungkin yang disewa oleh konsumen ataupun pelanggan itu yang menyebabkan itu down ya. Jadi ataupun misalnya data di Tokopedia contohnya atau di e-commerce lain yang mungkin diretas gitu ya, sehingga datanya dipersebarluaskan ataupun di share gitu ya di dark web ataupun di tempat-tempat lainnya secara online, yaitu menyebabkan reputasi atau kepercayaan konsumen itu berkurang ya, karena dari sebuah e-commerce itu mudah untuk dilakukan peretasan, sehingga data-data karyawan ataupun konsumen ataupun pemakai itu tersebar luaskan ya. Nah, di sini berdasarkan teknologi, jadi yang perlu kita ketahui kalau TCP/IP itu ada TTP, ada TCP, ada CMP, SNMP. Ini untuk email ya. Operating system itu ya, kita bisa bedakan juga. Ini yang tidak secure dan tidak di-patch ya. Nah, kemudian untuk network device vulnerabilities ya, itu ada router, ada firewall, ada switches ya, yang bisa terdapat kerentanannya ya. Ini password ya yang perlu diproteksi autentikasinya. Ini routing protokol yang tidak secure ya, firewall yang rentan ya. Ini macam-macam di network devices.
Nah, selanjutnya kita bahas lagi untuk configuration-nya ya. Ini tipe network yang rentan itu berdasarkan konfigurasi. Yang pertama itu ada user vulnerabilities, system account vulnerabilities, internet service misconfiguration, default password and setting, network devices misconfiguration ya. Nah, di sini user account vulnerabilities ini ya. Configuration sebentar ya. Nah, untuk user account ini maksudnya terjadi ketika akun pengguna tidak diatur dengan benar atau kredensialnya itu sehingga mudah disusupi ya untuk user account vulnerabilities ini. Jadi kalau kita membuat user account itu baiknya ya kombinasi dari password itu ada huruf, ada angka, ada simbol dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada sistem akunnya. Nah, sistem akun ini mencakup kerentanan yang terkait dengan akun sistem ya. Ya mungkin penggunaan akun sistem itu yang tidak dirubah ya setelah mungkin kita tidak menggunakan aplikasi tersebut ya, atau kita seringnya contohnya ya kita save password di browser itu ya, kita untuk mempermudah besoknya login, jadi kita tinggal login lagi tanpa menginput user dan password, biasanya ini kita bisa save ya. Nah, ini salah satunya kerentanan ya, ini kita jangan lakukan. Kemudian internet service misconfiguration ya. Nah, maksudnya ini kerentanan akan layanan internet yang rentan ya, yang tidak dikonfigurasi dengan benar. Nah, contohnya itu ya ketika kita mengizinkan akses terbuka ke server web tanpa membatasi atau memfilter lalu lintas. Ya, ini biasanya terdapat di firewall ya, yang dilakukan atau di setup oleh administrator tentunya ya. Nah, misconfiguration itu yang sebagai contoh ada JavaScript ya, IIS ini ya. Ini web server baik berkaitan dengan web server ya. FTP ya, FTP ya. Ini protokol-protokol ya, Apache yang ada di web server. Kemudian default password setting ini ya. Nah, ini kerentanan yang muncul ketika perangkat atau sistem masih digunakan kata sandi yang default ya. Contohnya kita mendaftar di akun sebuah situs gitu ya. Nah, kita nanti dikirimin email, kemudian kita dapatkan untuk user password yang default ya. Nah, itu baiknya kita ganti gitu ya, jangan kita pertahankan itu saja. Kemudian network devices misconfiguration, ini tentunya kesalahan konfigurasi ya untuk perangkat-perangkat network ya. Contoh perangkat network itu ada router, switch ya, firewall ya. Nah, selanjutnya di sini ada security berdasarkan tipe network. Kerentanan network itu tipe kerentanan network itu ada security policy. Di sini kerentanannya ada unwritten policy ya, lack of continuity, politics, security policy, unawareness ya. Nah, ini berkaitan untuk unwritten policy ini kelemahan yang timbul karena kebijakan keamanan yang tidak ditulis ya, yang tidak dibuat WI atau work instruction-nya ya, sehingga tidak jelas sesuai pedoman, sehingga tidak diikuti misalnya oleh administrator ataupun si pengguna gitu ya. Jadi kita harus buat untuk semacam SOP-nya nanti, standard operation procedure, salah satunya kita buat WI, work instruction ya. Itu harus kita tuliskan dalam bentuk tulisan atau dokumen nantinya ya. Kemudian lack of continuity ini ya, ketidakberlanjutan ya, artinya kelemahan yang timbul karena tidak adanya konsistensi dalam menerapkan atau menegakkan kebijakan keamanan ya dari waktu ke waktu, contohnya seperti itu. Nah, contohnya itu ya perusahaan itu kita mengubah kebijakan keamanan secara teratur tanpa memberikan pelatihan ya, ataupun pelatihan kepada karyawan ya, sehingga karyawan itu tidak mengetahui ataupun bingung ataupun sejenisnya ya.
ini mengenai ketidakberlanjutan ini. Jadi kalau kita membuat suatu aturan ataupun policy mengenai security, baiknya semua karyawan tidak hanya di departemen atau divisi IT saja, itu kita berikan pelatihan ataupun kita berikan training ya. Kemudian di sini ada politik. Ini kelemahan yang muncul karena pengaruh politik ya. Bisa kepentingan internal yang mempengaruhi biasanya pembuatan kebijakan ya. Contohnya itu yang memutuskan beberapa aspek keamanan dari untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi ya, untuk mempertimbangkan risiko keamanan yang terkait. Ini berkaitan dengan politik lah ya, untuk ini mengimplementasikan untuk security policy ini. Kemudian di sini security policy and awareness ya. Ini ketidaksadaran tentang kebijakan keamanan ya, unawareness ini ketidaksadaran. Ini kelemahan biasanya muncul karena kurangnya kesadaran ataupun pemahaman tentang kebijakan keamanan di antara pengguna ataupun si orang-orang IT di security itu gitu ya. Jadi karyawan ya di sebuah perusahaan itu tidak menyadari kebijakan perusahaan tentang penggunaan perangkat misalnya handphone yang digunakan kapan dan misalnya bisa digunakan kapan dan tidak bisa digunakan kapan ya. Sehingga itu contohnya supaya lebih aman ya ketika kita menggunakan perangkat-perangkat yang mungkin kritikal untuk kita gunakan. Tadi perangkat handphone tadi ya pada jam kerja contohnya ya, itu tidak bisa kita gunakan gitu ya. Nah selanjutnya di sini ada tipe network security ya, tapi berdasarkan serangan. Nanti ada beberapa kita bahas berdasarkan serangan ini ya. Saya akan melanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ditanyakan di kolom deskripsi kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.